Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Sari. Ini adalah part terakhir dari pelajaran ekonometrika untuk memenuhi tugas saya. Di sini saya akan membahas tentang variabel dummy. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Variabel dummy ini adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif. Misalnya, jenis kelamin, ras, agama, perubahan kebijakan pemerintah, perbedaan situasi, dan lain-lain. Variabel dummy ini merupakan variabel yang bersifat kategorikal, yang diduga mempunyai pengaruh terhadap variabel yang bersifat kontinu atau secara terus-menerus. Variabel dummy ini sering juga disebut variabel boneka, binary, kategorikan, atau dikotom. Variabel dummy ini mempunyai dua nilai, yaitu 1 dan nilai 0, serta diberi simbol dengan D. Dummy memiliki nilai 1 atau D sama dengan 1 untuk salah satu kategori dan D sama dengan 0 untuk kategori yang lain. D sama dengan 1 ini untuk suatu kategori, misalnya laki-laki, kulit putih, sarjana, dan sebagainya. Sedangkan D sama dengan 0 di sini menunjukkan tentang perempuan, kulit berwarna, non-sarjana, dan sebagainya. Nilai 0 di sini menunjukkan kelompok yang tidak mendapatkan sebuah perlakuan, dan 1 menunjukkan kelompok yang mendapat perlakuan. Dalam regresi berganda, aplikasinya berupa perbedaan jenis kelamin. 1 misalnya 1 sama dengan laki-laki, 0 sama dengan perempuan. Ras misalnya 1 sama dengan kulit putih, sedangkan 0 sama dengan kulit berwarna, dan selanjutnya. Di sini saya akan membahas tentang model matematika regresi berganda dengan variabel dummy. Variabel dummy hanya mempunyai dua nilai, yaitu 1 dan nilai 0, serta diberi simbol D. Variabel dummy ini digunakan sebagai upaya untuk melihat bagaimana klasifikasi dalam sampel yang berpengaruh terhadap parameter pendugaan. Variabel dummy ini juga mencoba membuat kuantifikasi dari variabel kualitatif. Di sini kita bisa Anda lihat pada layar Anda rumusnya. Y sama dengan A ditambah BX ditambah C D1 atau model dummy intercept. Sedangkan yang kedua, Y sama dengan A ditambah BX ditambah C dalam kurung D1X. Ini merupakan model dummy slope. Sedangkan yang ketiga, 3Y sama dengan A ditambah BX ditambah C dalam kurung D1X ditambah D1. Dan ini menunjukkan kombinasi. Bisa Anda lihat pada layar Anda. Ini ada rumus model dummy slope, model dummy intercept, dan model dummy kombinasi. Ini ada kurvanya. Kalau model dummy intercept itu kurvanya itu miring ke atas, sedangkan ini membentuk siku. Sedangkan ini miring ke atas lagi, dan ini sama dengan dummy kombinasi. Contohnya di sini kita ingin mengetahui jenis kelamin, lokasi, dan industri terhadap upah. 1. Pengaruh jenis kelamin atas upah modelnya sama dengan upah sama dengan A ditambah B1 DJK ditambah E, di mana DJK adalah dummy jenis kelamin laki-laki dan wanita. Yang kedua, pengaruh lokasi terhadap upah. Apakah desa lebih rendah upahnya daripada kota? Modelnya sama dengan upah sama dengan A ditambah B1 DLOK ditambah E, di mana DLOK ini menunjukkan dummy lokasi. Yang ketiga, pengaruh industri terhadap upah. Modelnya upah sama dengan A ditambah B1 DIND ditambah E, di mana DIND di sini adalah menunjukkan dummy setiap klasifikasi industri. Di sini yang ketiga saya akan bahas tentang macam-macam variabel dummy. Yang pertama ada regresi atas satu variabel kualitatif atau dua kategori. Dari data yang diberikan, misalnya kita ambil contoh, kita meregresikan variabel kualitatif jenis kelamin terhadap penghasilan dengan kuantifikasi laki-laki sama dengan 1 dan perempuan sama dengan 0. Model regresinya yaitu Y sama dengan B1 ditambah B2D. Diketahui ini dimasukkan Y di sini adalah penghasilan, sedangkan D di sini adalah variabel dummy untuk jenis kelamin laki-laki. D di sini menunjukkan variabel dummy untuk jenis kelamin, bisa laki-laki dan perempuan. Sedangkan yang kedua,
ada regresi atas satu variabel kuantitatif dan satu variabel kualitatif atau dua kategori. Dari data yang sudah diberikan, misalnya kita bentuk suatu model sebagai berikut. Y sama dengan B0 ditambah B1 DS ditambah B2 PD ditambah sigma I, di mana DS di sini adalah dummy jenis kelamin, sedangkan PD di sini adalah pendidikan. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Yang ketiga ada regresi atas satu variabel kuantitatif dan satu variabel kualitatif. Ini merupakan lebih dari dua kategori. Dari datanya kita ambil suatu modelnya sebagai berikut. Y sama dengan B0 ditambah B1 DK1 ditambah B2 DK2 ditambah B3 PD ditambah sigma I. Dimana kita ketahui di sini DK1 sama dengan dummy jenis pekerjaan, sedangkan 1 itu adalah setengah terampil, 0 lainnya. DK2 di sini menunjukkan dummy jenis pekerjaan, 1 terampil, 0 lainnya, dan PD di sini menunjukkan pendidikan. Misalnya kita ambil contoh soal dan penyelesaian regresi berganda dengan variabel dummy. Terdapat 3 variabel yang digunakan dalam persamaan model ini, yakni variabel gaji merupakan variabel kuantitatif, variabel gender terdiri dari 0 perempuan dan 1 pria. Variabel pendidikan terdiri dari 0 bagi sama dengan SMA dan 1 sarjana. Variabel gender dan didik adalah variabel kualitatif. Dan variabel yang terakhir adalah variabel usia, merupakan variabel kuantitatif. Dari rekap hasilnya, kita bisa susun estimasinya sebagai berikut. Y sama dengan 128.859 ditambah 30.016 X1 ditambah 28.629 X2 dan ditambah 1.396 X3. Penjelasannya itu diberikan di atas, yakni dapat diketahui bahwa hubungan antara ketiga variabel bebas, gender, tingkat pendidikan, dan usia pekerja adalah positif terhadap variabel gaji pekerja. Artinya, di sini dapat kita ketahui gaji pekerjaan itu memiliki keterkaitan secara linear dengan gender atau jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan usia pekerja. Hal ini mengandung makna bahwa di sini menyatakan bahwa penetapan gaji pekerja tergantung pada jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan usia pekerja. Sedangkan secara linear, hubungan di atas dapat diuraikan melalui tanda aljabar pada masing-masing koefisien regresi. Yakni, kita ambil contoh, jika X1 ditingkatkan sebesar 1 satuan unit, maka hal ini akan berdampak meningkatnya gaji sebesar 30.016 satuan, dan variabel lain dianggap konstan. Demikian pula untuk variabel kedua, yakni tingkat pendidikan. Ya, jika pendidikan naik sebesar 1 satuan unit, maka hal ini akan berdampak meningkatnya gaji sebesar 28.629 per satuan, dan variabel lainnya dianggap konstan. Dan yang terakhir itu tentang usia pekerja. Jika meningkat 1 satuan unit, maka akan diikuti oleh meningkatnya gaji sebesar 1.396 satuan, dan variabel lainnya itu dianggap konstan. Melalui persamaan estimasi itu, kita digambarkan perubahan atau variasi gaji pekerja sangat tergantung dari perubahan atau variasi ketiga variabel bebas dalam persamaan model. Sehingga kita katakan arah hubungan ketiga variabel bebas tadi, yaitu gender, jenis kelamin, gender atau jenis kelamin, pendidikan, dan usia itu 0,869 arah hubungan positif dan sangat kuat. Di sini kita persamaan estimasinya yang telah diperoleh itu kita ketahui bahwa gaji sama dengan 128,859 ditambah 30.016 gender atau jenis kelamin ditambah 28.629 didik dan 1.396 usia. Kita ketahui angka-angka dalam persamaan estimasi itu diperoleh melalui analisa regresi berganda Ankova. Yang dimaksud regresi berganda Ankova itu adalah sebuah persamaan model regresi di mana variabel bebas terdiri dari skala campuran, yakni interval, rasio, dan nominal atau kategorik. Sedangkan variabel tidak bebas berskala rasio atau interval. Dengan demikian, sebuah analisa regresi berganda Ankova terdiri dari variabel dengan skala yang berbeda-beda antara variabel bebas dengan variabel tidak bebas. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Ini adalah part terakhir dari pembelajaran ekonometrika tentang regresi linear berganda.
Baiklah, saya Nuram Sari, saya mohon maaf atas kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.